Kristen dalam sebagian literatur dan tafsir modern sering menyatakan bahwa tongkat Musa adalah bentuk sihir atau trik simbolik yang digunakan untuk menandingi para penyihir Mesir. Dalam narasi ini, mukjizat Musa tidak dipandang sebagai intervensi langsung Tuhan, melainkan sebagai fenomena budaya yang lahir dari tradisi magis timur dekat kuno. Pandangan seperti ini muncul terutama dalam pendekatan rasionalistik barat yang berusaha menafsirkan kisah kitab suci secara simbolik atau psikologis. Musa digambarkan sebagai tokoh religius yang menggunakan alat kepercayaan masyarakat saat itu untuk menyampaikan pesan moral. Tongkatnya dianggap sebagai alat sugesti atau simbol kekuasaan religius, bukan sebagai mukjizat hakiki. Bahkan, sebagian penulis Kristen liberal mengaitkannya dengan ilusi optik hipnosis massa atau pengetahuan rahasia yang dimiliki para imam Mesir. Pandangan ini pada hakikatnya menurunkan derajat wahyu menjadi produk budaya dan menghilangkan makna ketuhanan yang absolut. Dalam tradisi Yahudi klasik, posisi tongkat Musa lebih kompleks. Kitab Taurat menyebut tongkat sebagai alat yang dipilih oleh Tuhan untuk menampakkan kuasanya. Namun, dalam tafsir rabbinik muncul perdebatan panjang mengenai hakikat tongkat tersebut. Sebagian rabbi menyatakan tongkat itu diciptakan sejak penciptaan dunia dan diwariskan dari Adam kepada para nabi hingga Musa. Pendapat lain menyatakan tongkat itu memiliki nama Tuhan yang terukir padanya, sehingga memiliki kekuatan luar biasa. Namun, ada pula pandangan Yahudi rasional yang menyatakan bahwa tongkat Musa tetap berada dalam kerangka hukum alam yang diperluas oleh kehendak Tuhan. Dalam pandangan ini, mukjizat tidak selalu berarti pelanggaran hukum alam, melainkan pengaturan khusus yang tidak dipahami manusia. Meski demikian, tradisi Yahudi tetap menolak menyebut tongkat Musa sebagai sihir. Mereka membedakan secara tegas antara kuasa ilahi dan sihir Mesir yang dianggap najis dan berasal dari kekuatan gelap. Islam datang dengan posisi yang sangat jelas dan tegas. Tongkat Musa bukan sihir, bukan simbol budaya, dan bukan ilusi psikologis. Tongkat tersebut adalah mukjizat nyata yang diberikan oleh Allah sebagai bukti kenabian dan sebagai penghancur kebatilan. Al-Quran menjelaskan bahwa ketika Musa melemparkan tongkatnya, maka tongkat itu benar-benar berubah menjadi ular besar yang nyata dan hidup. Para penyihir Fir'aun yang ahli dalam sihir langsung menyadari perbedaan mendasar antara sihir dan mukjizat. Mereka mengetahui bahwa sihir hanya memanipulasi penglihatan dan imajinasi, sedangkan apa yang mereka saksikan dari Musa adalah realitas yang tidak mungkin dihasilkan oleh sihir. Karena itulah mereka langsung bersujud dan beriman meskipun diancam hukuman mati. Kesaksian para penyihir ini merupakan hujah paling kuat yang menghancurkan klaim bahwa tongkat Musa hanyalah sihir. Ilmuwan Muslim sejak masa klasik telah membantah pandangan yang menyamakan mukjizat dengan sihir. Al-Fakhr Ar-Razi menjelaskan bahwa sihir bergantung pada latihan jiwa manipulasi persepsi dan bantuan makhluk halus, sedangkan mukjizat muncul tanpa latihan, tanpa proses, dan tidak dapat ditandingi. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa mukjizat adalah perbuatan Allah yang melampaui kemampuan manusia dan jin, sedangkan sihir tetap berada dalam batas kemampuan makhluk. Al-Ghazali menjelaskan bahwa sihir tidak dapat mengubah hakikat benda secara nyata, sementara mukjizat mampu mengubah realitas fisik dengan kehendak Allah. Tongkat Musa yang berubah menjadi ular dan menelan seluruh alat sihir para penyihir menunjukkan perubahan hakikat yang nyata, bukan sekadar tipuan mata. Bantahan telak ulama Muslim juga menyasar kontradiksi logis dalam klaim Kristen liberal. Jika tongkat Musa adalah sihir, maka tidak ada alasan bagi para penyihir Mesir untuk tunduk dan beriman. Mereka justru adalah ahli sihir terbaik pada zamannya. Tidak masuk akal mereka tertipu oleh trik yang selevel dengan kemampuan mereka sendiri. Selain itu, Al-Quran menjelaskan bahwa sihir para penyihir Fir'aun hanya membuat orang menyangka
tali dan tongkat mereka bergerak. Sedangkan tongkat Musa benar-benar bergerak hidup dan menelan semuanya. Perbedaan ini menegaskan batas antara ilusi dan realitas. Ulama Muslim juga membantah pendekatan simbolik yang mengosongkan makna mukjizat. Jika seluruh mukjizat ditafsirkan sebagai simbol, maka tidak ada lagi bukti kenabian yang objektif. Kenabian menjadi klaim subjektif tanpa pembeda dari pemimpin spiritual biasa. Islam menegaskan bahwa mukjizat adalah tanda kebenaran yang dapat disaksikan dan diuji oleh masyarakat zamannya. Mukjizat Musa disaksikan oleh Firaun, rakyat Mesir, dan para penyihir. Mukjizat itu terjadi di ruang publik, bukan dalam pengalaman batin pribadi. Lebih jauh, para ilmuwan Muslim menekankan bahwa menyebut mukjizat sebagai sihir justru merupakan bentuk penghinaan terhadap Tuhan. Sihir dalam Islam adalah perbuatan tercela yang dilarang dan berasal dari kebatilan. Tidak mungkin Allah menguatkan nabinya dengan sesuatu yang hakikatnya batil. Musa diutus untuk menghancurkan sihir Mesir, bukan untuk bersaing di dalamnya. Tongkat Musa menjadi alat pembeda antara kebenaran dan kebatilan, antara wahyu dan tipu daya. Dengan demikian, pandangan Islam berdiri kokoh di atas landasan wahyu akal dan kesaksian sejarah. Tongkat Musa adalah mukjizat nyata yang tidak dapat direduksi menjadi sihir simbol atau ilusi. Pandangan Kristen yang menyebutnya sihir lahir dari krisis iman terhadap mukjizat, sedangkan pandangan Yahudi, meski beragam, tetap lebih dekat kepada pengakuan kuasa Tuhan. Islam datang sebagai penutup dengan penjelasan paling jernih bahwa mukjizat adalah intervensi langsung Allah untuk menegakkan kebenaran dan membungkam kebatilan. Tongkat Musa bukan sekadar kayu, melainkan tanda kekuasaan Tuhan yang abadi dan hujah yang tak terbantahkan hingga akhir zaman. Dalam kelanjutan pembahasan ini, perlu ditegaskan bahwa persoalan tongkat Musa bukan sekadar perbedaan tafsir sejarah, melainkan menyentuh akar cara pandang terhadap Tuhan wahyu dan hubungan antara kekuasaan ilahi dengan realitas alam. Ketika sebagian kalangan Kristen modern mereduksi peristiwa luar biasa menjadi narasi psikologis atau simbol etika, sesungguhnya yang dipertaruhkan adalah konsep Tuhan itu sendiri. Tuhan tidak lagi dipahami sebagai zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, melainkan sebagai ide moral yang bekerja melalui kesadaran manusia. Dari sini, mukjizat dipersempit menjadi bahasa metaforis dan tongkat Musa kehilangan fungsinya sebagai tanda kebenaran yang objektif. Pendekatan seperti ini ditolak secara total oleh para ulama Muslim karena bertentangan dengan fitrah wahyu. Wahyu bukan hasil refleksi budaya dan bukan pula konstruksi mental seorang nabi. Wahyu adalah komunikasi langsung dari Tuhan kepada manusia, pilihannya. Oleh karena itu, setiap peristiwa besar yang menyertainya memiliki dimensi faktual yang nyata. Musa tidak datang ke Mesir sebagai reformis sosial yang memanfaatkan kepercayaan lokal, tetapi sebagai utusan Tuhan yang menantang sistem keyakinan Mesir dari akarnya. Tongkat yang dibawanya bukan alat adaptasi, melainkan instrumen konfrontasi ilahi. Dalam Al-Quran digambarkan bahwa ketakutan sempat muncul dalam diri Musa ketika melihat trik para penyihir. Hal ini justru memperkuat argumen Islam karena menunjukkan sisi manusiawi seorang nabi yang tidak mengetahui hasil mukjizat sebelum Allah menampakkannya. Jika tongkat itu adalah hasil keahlian pribadi atau pengetahuan tersembunyi, maka Musa tidak akan merasa takut. Rasa takut tersebut menandakan bahwa mukjizat sepenuhnya berada di luar kendali manusia dan terjadi hanya dengan izin Allah pada waktu yang Dia kehendaki. Ilmuwan Muslim juga mengkritik keras klaim bahwa mukjizat hanyalah kelanjutan dari tradisi magis lokal. Mereka menunjukkan bahwa seluruh nabi justru diutus untuk meruntuhkan tradisi batil kaumnya. Ibrahim menghancurkan berhala, bukan memodifikasinya. Musa menenggelamkan kekuasaan Firaun, bukan menyempurnakan ilmu sihirnya. Muhammad datang
menghapus penyembahan berhala, bukan memolesnya menjadi monoteisme simbolik. Pola ini konsisten dalam seluruh sejarah kenabian, sehingga mustahil Musa justru bergantung pada kerangka sihir Mesir. Dari sisi rasional, para ulama menegaskan bahwa sihir selalu memiliki keterbatasan ruang waktu dan pelaku. Mukjizat sebaliknya berdiri di luar batas tersebut. Pembelahan laut yang terjadi dengan tongkat Musa tidak dapat dijelaskan sebagai sugesti atau manipulasi persepsi karena melibatkan ribuan orang, pergerakan air yang masif, dan kehancuran total pasukan Fir'aun. Tidak ada bentuk sihir dalam sejarah manusia yang mampu menghasilkan dampak fisik kolektif semacam itu tanpa sarana teknologi. Bahkan, ilmu modern pun mengakui bahwa peristiwa tersebut tidak mungkin dihasilkan oleh trik individu. Sebagian pemikir Kristen mencoba menjelaskan peristiwa itu sebagai fenomena alam kebetulan, seperti pasang surut atau angin kencang. Bantahan Muslim terhadap klaim ini sangat tegas. Mukjizat tidak diukur dari unsur alamnya semata, tetapi dari ketepatan waktu, tujuan, dan dampaknya. Laut terbelah tepat ketika Musa diperintahkan memukulnya dan kembali menutup tepat saat Fir'aun dan tentaranya berada di tengah. Kebetulan yang berulang tepat sasaran bukan lagi kebetulan, melainkan kehendak yang teratur dan sadar. Dalam diskursus Yahudi sendiri, terdapat pengakuan implisit bahwa apa yang terjadi pada Musa berada di luar kemampuan manusia biasa. Meskipun ada perbedaan detail tafsir, namun tidak ditemukan penegasan bahwa Musa adalah pesihir. Tuduhan sihir justru lebih sering datang dari perspektif eksternal yang skeptis terhadap wahyu. Islam memandang tuduhan tersebut sebagai pengulangan propaganda Fir'aun yang menuduh Musa sebagai tukang sihir demi mempertahankan kekuasaannya. Al-Quran merekam tuduhan itu bukan untuk membenarkannya, tetapi untuk membongkar kebohongannya. Ulama tafsir menjelaskan bahwa tuduhan sihir terhadap para nabi selalu muncul ketika kebenaran mengancam status quo. Nuh, Hud, Syalih, Musa, dan Muhammad semuanya dituduh dengan tuduhan serupa. Pola ini menunjukkan bahwa label sihir bukan analisis objektif, melainkan senjata retorika kaum penolak kebenaran. Oleh karena itu, mengulang tuduhan tersebut dalam kajian modern tanpa kritisisme sama saja menghidupkan kembali narasi para penentang nabi. Islam menempatkan mukjizat dalam posisi yang seimbang, tidak berlebihan dan tidak dikerdilkan. Mukjizat bukan hiburan spektakuler dan bukan pula simbol kosong. Ia adalah tanda yang cukup bagi pencari kebenaran dan sekaligus hujah atas penentang yang keras kepala. Tongkat Musa menjalankan fungsi ini dengan sempurna. Ia menjadi bukti bagi yang jujur dan menjadi bencana bagi yang sombong. Pada akhirnya, perbedaan pandangan ini memperlihatkan garis pemisah yang jelas antara agama wahyu yang menjaga kemurnian konsep ketuhanan dan pendekatan rasionalistik yang mengorbankan keajaiban demi konsistensi filosofis buatan manusia. Islam berdiri di posisi tengah yang kokoh, mengakui akal, namun menundukkannya di bawah wahyu. Dengan prinsip ini, tongkat Musa tetap dipahami sebagai mukjizat sejati yang menegaskan bahwa Tuhan berkuasa melakukan apa yang Dia kehendaki kapanpun Dia kehendaki, tanpa terikat oleh batasan manusia. Jika ditarik lebih dalam lagi, persoalan ini juga berkaitan dengan standar kebenaran dalam menilai sejarah kenabian. Ketika mukjizat ditolak sejak awal, maka semua kesaksian kolektif akan dipaksa tunduk pada asumsi bahwa yang supranatural tidak mungkin terjadi. Ini bukan kesimpulan ilmiah, melainkan prasangka filosofis. Para ilmuwan Muslim sejak dahulu telah mengingatkan bahwa menolak sesuatu bukan karena bukti yang menentangnya, tetapi karena kerangka pikir yang tertutup merupakan bentuk kezaliman intelektual. Kisah Musa tidak berdiri di ruang kosong, melainkan berada dalam rangkaian peristiwa yang saling menguatkan satu sama lain dari awal dakwah hingga kehancuran Fir'aun. Islam juga menegaskan bahwa mukjizat tidak dapat direplikasi. Sihir selalu bisa dipelajari, ditiru, dan dikembangkan.
Mukjizat berhenti pada nabi yang membawanya. Setelah Musa wafat, tidak ada seorang pun yang mampu mengulang peristiwa pembelahan laut atau perubahan tongkat menjadi makhluk hidup dengan cara yang sama. Fakta ini menjadi indikator kuat bahwa kejadian tersebut bukan hasil teknik atau pengetahuan tersembunyi. Jika itu adalah sihir, maka logikanya akan muncul tradisi lanjutan yang mewariskan kemampuan serupa. Namun, sejarah sepenuhnya sunyi dari hal tersebut. Para pemikir Muslim juga menyoroti kontradiksi moral dalam tuduhan sihir. Sihir dalam semua tradisi agama dipandang sebagai sarana manipulasi untuk keuntungan pribadi. Musa justru menanggung penderitaan pengasingan, ancaman pembunuhan, dan penolakan berkepanjangan. Ia tidak memperoleh keuntungan duniawi dari dakwahnya. Ini berlawanan dengan karakter pesihir yang mencari pengaruh atau imbalan. Konsistensi moral Musa menjadi bukti tambahan bahwa ia bukan pelaku sihir, melainkan utusan yang menjalankan amanah berat. Dalam perspektif teologi Islam, mukjizat juga memiliki dimensi pendidikan. Tongkat Musa tidak hanya berfungsi untuk mengalahkan lawan, tetapi untuk menanamkan keyakinan pada Bani Israel yang lama hidup di bawah penindasan dan pengaruh budaya Mesir. Dengan menyaksikan langsung kekuasaan Allah yang melampaui semua simbol kekuatan Fir'aun, mereka diarahkan untuk melepaskan ketergantungan pada sebab-sebab material. Jika peristiwa itu hanyalah trik, maka tujuan spiritual ini tidak akan tercapai. Sebagian kalangan barat berargumen bahwa masyarakat kuno mudah percaya pada hal luar biasa. Ulama Muslim membalik argumen ini dengan menunjukkan bahwa justru masyarakat kuno lebih kritis dalam hal sihir karena mereka hidup berdampingan dengannya. Para penyihir Mesir adalah pakar dalam bidangnya dan sangat peka membedakan mana tipuan, mana kenyataan. Keimanan mereka setelah menyaksikan tongkat Musa menjadi bukti empirik yang lebih kuat daripada skeptisisme orang modern yang tidak menyaksikan peristiwa tersebut. Islam juga menolak anggapan bahwa mukjizat bertentangan dengan akal. Yang bertentangan dengan akal adalah menyamakan kehendak Tuhan dengan keterbatasan makhluk. Akal yang sehat mengakui bahwa pencipta hukum alam berkuasa menangguhkan atau mengubahnya kapan saja. Mukjizat bukan kekacauan kosmik, melainkan pengecualian yang terkontrol. Tongkat Musa bekerja dalam konteks ini sebagai manifestasi kehendak ilahi yang terarah dan bermakna. Dari sudut pandang dakwah, tuduhan sihir terhadap nabi-nabi merupakan bentuk pengalihan isu. Ketika argumen tidak mampu menjawab kebenaran pesan, maka fokus dialihkan pada sosok pembawanya. Strategi ini berulang sepanjang sejarah dan tetap relevan hingga hari ini. Menyebut mukjizat sebagai sihir adalah cara lama untuk menghindari tuntutan moral yang dibawa oleh wahyu. Islam membuka kedok strategi ini dan mengembalikan diskusi pada substansi pesan tauhid. Dengan demikian, kelanjutan pembahasan ini semakin menegaskan bahwa perbedaan penilaian terhadap tongkat Musa bukan masalah detail naratif, melainkan cermin dari posisi iman seseorang. Islam menjaga keseimbangan antara nalar kesaksian dan wahyu. Ia tidak menafikan akal dan tidak pula membelenggunya dengan prasangka. Dalam kerangka ini, tongkat Musa tetap berdiri sebagai tanda nyata bahwa Tuhan hidup berkehendak dan berkuasa membela kebenaran dengan cara yang tidak dapat dijangkau oleh rekayasa manusia. Masih ada sisi lain yang jarang disentuh dalam perdebatan ini, yaitu bagaimana otoritas keilmuan diperlakukan ketika berbicara tentang mukjizat. Dalam tradisi Islam, kesaksian orang yang ahli memiliki bobot yang sangat besar. Dalam kasus Musa, yang menjadi saksi utama bukan orang awam, tetapi para ahli sihir istana yang hidup dan bernapas dalam dunia praktik mereka. Mereka memahami batas kemampuan teknik dan tipu daya. Ketika mereka menyatakan tunduk, bukan karena takut kepada kekuasaan Musa, tetapi karena keyakinan mendalam, maka kesaksian tersebut memiliki nilai ilmiah dan rasional yang tinggi. Islam memandang pengakuan mereka sebagai fakta sejarah yang tak bisa dihapus
hanya dengan asumsi modern. Berbeda dengan pendekatan yang menilai peristiwa masa lalu melalui kacamata skeptisisme mutlak, Islam mengajarkan keadilan metodologis. Artinya, setiap peristiwa dinilai sesuai dengan bukti internal dan eksternal yang menyertainya. Kisah Musa memiliki konsistensi naratif lintas generasi, lintas komunitas, dan lintas kitab suci. Ketika satu peristiwa diakui oleh tradisi yang berbeda, maka menolaknya tanpa bukti tandingan yang setara bukan sikap ilmiah, melainkan dogma baru yang mengatasnamakan rasio. Para ulama juga menyoroti kecenderungan sebagian pemikir Kristen kontemporer yang memisahkan Tuhan dari tindakan langsung di dunia. Tuhan ditempatkan jauh di balik hukum alam, seolah tidak lagi campur tangan. Dalam kerangka ini, mukjizat menjadi gangguan teologis yang harus disingkirkan. Islam justru mengajarkan kedekatan Tuhan dengan ciptaannya. Dia mengatur alam sekaligus bebas bertindak di luar kebiasaan alam. Tongkat Musa menjadi simbol kedekatan tersebut, bukan sekadar alat fisik, tetapi sarana pengungkapan kehendak ilahi. Penting pula dicatat bahwa Islam tidak menjadikan mukjizat sebagai satu-satunya dasar iman. Mukjizat hadir sebagai penguat, bukan pengganti akal sehat dan akhlak. Musa tidak hanya datang dengan tongkat, tetapi juga dengan pesan keadilan, pembebasan, dan pengesaan Tuhan. Jika tongkat itu adalah sihir, maka pesan moral yang dibawanya akan runtuh karena bertumpu pada kebatilan. Namun, sejarah menunjukkan bahwa ajaran Musa melahirkan hukum etika dan peradaban yang bertahan lama. Ini menjadi indikator bahwa fondasinya bukan tipu daya sesaat. Dari sisi psikologis, para ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa sihir bekerja dengan memengaruhi persepsi, sementara mukjizat bekerja pada realitas. Reaksi manusia terhadap keduanya sangat berbeda. Sihir menimbulkan kekaguman sesaat atau ketakutan, sementara mukjizat melahirkan ketundukan batin yang mendalam. Perubahan sikap para penyihir Firaun yang seketika rela kehilangan nyawa demi keyakinan baru menunjukkan dampak yang tidak mungkin dihasilkan oleh ilusi. Islam juga menempatkan kisah Musa dalam rangkaian sunnah Tuhan yang berulang. Setiap kali kezaliman mencapai puncaknya dan kekuasaan menjadi tirani, maka pertolongan datang dari arah yang tidak disangka. Tongkat sederhana mengalahkan istana megah. Prinsip ini berulang dalam sejarah dan menjadi pelajaran universal. Menganggapnya sebagai sihir berarti menolak pelajaran moral tersebut dan mereduksinya menjadi kisah hiburan belaka. Dalam perdebatan lintas agama, tuduhan sihir seringkali digunakan untuk menenangkan kegelisahan intelektual. Ketika seseorang tidak siap menerima kemungkinan adanya intervensi Tuhan, maka jalan pintasnya adalah memberi label yang merendahkan. Islam mengajarkan keberanian epistemologis, yaitu kesiapan menerima kebenaran meskipun melampaui kebiasaan berpikir. Sikap inilah yang membedakan iman dari sekadar opini. Akhirnya, pembahasan ini membawa pada kesimpulan yang semakin terang bahwa tongkat Musa tidak bisa dipahami secara terpisah dari keseluruhan misi kenabian. Ia bukan fenomena terisolasi, tetapi bagian dari dialog antara langit dan bumi. Islam menjaga dialog ini tetap hidup dengan menolak reduksi simbolik dan penjelasan manipulatif. Dalam pandangan ini, mukjizat bukan ancaman bagi akal, melainkan pengingat bahwa realitas lebih luas daripada apa yang dapat dijangkau oleh indera dan teori manusia.